Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, masih banyak sekali kisah-kisah menarik yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kisah orang yang disenangi malaikat. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Berikut adalah kisah orang yang disenangi oleh malaikat. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Aisyah yang juga istrinya berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Meskipun musuh-musuhnya dari kaum kafir Quraisy selalu memusuhi beliau, namun bila mereka pergi ke luar negeri untuk berdagang, mereka selalu menitipkan atau mengamanahkan barang titipan mereka kepada Rasulullah. Ini sungguh luar biasa. Demikian tinggi akhlak Rasulullah sampai musuh pun masih percaya kepadanya untuk mengurusi harta mereka. Demikian juga tentang seorang sahabat Nabi yang satu ini. Dia sangat memiliki rasa malu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, bila ia sedang mandi di kamar mandi yang tertutup sekalipun, ia tidak berani menegakkan punggungnya, karena demikian tinggi rasa malunya. Dialah sahabat Utsman bin Affan. Aisyah meriwayatkan bahwa pada suatu hari, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq minta izin bertemu Rasulullah yang sedang beristirahat dan berbaring, serta bajunya terangkat sehingga salah satu betisnya terlihat. Selesai berbincang dan menunaikan hajatnya, Abu Bakar pun segera pulang. Kemudian yang kedua, datanglah Umar bin Khattab, dan selepas berbincang beberapa waktu lamanya, Umar pun pulang. Tak berapa lama kemudian, datanglah Utsman bin Affan dan minta izin bertemu dengannya. Mendengar Utsman yang datang, Rasulullah tiba-tiba memperbaiki posisinya dan duduk serta merapikan pakaiannya, lalu menutupi betisnya yang terbuka. Selepas berbincang beberapa waktu lamanya, Utsman pun pulang. Setelah Utsman pulang, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi saya melihat bahwa engkau tidak bersiap-siap menerima sahabatmu Abu Bakar dan Umar, tetapi kenapa engkau bersiap-siap menyambut kedatangan Utsman?" Rasulullah menjawab, "Utsman seorang pemalu. Kalau dia masuk sedang aku masih berbaring, dia pasti malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang sebelum menyelesaikan hajatnya. Hai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seorang yang disegani malaikat?" Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Rasulullah sendiri adalah seorang yang sangat pemalu, bahkan lebih malu dari gadis pingitan. Sifat malu adalah sebagian dari iman. Rasulullah juga bersabda, sifat malu tiada menimbulkan kecuali kebaikan. Selanjutnya, terdapat kisah Allah telah mengampuni dosa Al-Kifli. Al-Kifli adalah seorang pemuda Bani Israel yang tak pernah lepas dari dunia maksiat. Suatu ketika, ia tertarik dengan kecantikan seorang wanita, lalu ia memberikan uang kepada wanita itu sebanyak 60 dinar. Ketika dalam posisi sebagaimana seorang suami menggauli istrinya, tiba-tiba wanita itu gemetar. Al-Kifli bertanya, "Apakah aku memaksamu melakukan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak, hanya saja perbuatan ini belum pernah aku lakukan seumur hidupku. Aku lakukan ini semata-mata demi memenuhi kebutuhan hidupku." Al-Kifli berkata, "Berarti kamu takut kepada Allah untuk memenuhi ajakanku ini, sementara aku tidak takut kepadanya." Kemudian Al-Kifli meninggalkan wanita tersebut dan menghadiahkan uang tersebut kepadanya. Ia berkata, Al-Kifli tidak akan pernah bermaksiat lagi kepada Allah. Pada malam hari itu, ia mati. Sementara keesokan harinya di pintu rumahnya terdapat tulisan bahwa Allah telah mengampuni dosa Al-Kifli. Kemudian kisah penjaga Arash lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya. Suatu hari, Rasulullah Muhammad SAW sedang tawaf di Ka'bah. Baginda mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah pun meniru zikirnya. Orang itu berhenti di satu sudut Ka'bah dan menyebutnya lagi.
Rasulullah yang berada di belakangnya menyebutnya lagi. Orang itu merasa dirinya diperolok-olokan, lalu menoleh ke belakang dan dilihatnya seorang lelaki yang sangat tampan dan gagah yang belum pernah dilihatnya. Orang itu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja mengejekku karena aku ini orang Baduy? Kalaulah bukan karena ketampanan dan kegagahanmu, akan kulaporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Baduy itu, Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kamu beriman kepadanya?" tanya Rasulullah. "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya walaupun saya belum pernah bertemu dengannya," jawab orang Arab Baduy itu. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya kepada dirinya, lalu berkata, "Tuan, ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Nabi SAW. Dengan segera orang itu tunduk dan mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat hal itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab Baduy itu seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang minta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi orang yang mengingkarinya. Karena itulah turun malaikat Jibril untuk membawa berita dari langit lalu berkata, 'Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, katakan kepada orang Arab itu agar tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar.'" Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Orang Arab Baduy berkata lagi, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran makfirahnya. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luasnya pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kebakhilan hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa dermawannya." Mendengar ucapan orang Arab Baduy itu, maka Rasulullah pun menangis, mengingatkan betapa benarnya kata-kata orang Arab Baduy itu, sehingga air mata meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu, malaikat Jibril turun lagi seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, berhentilah engkau daripada menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga Arash lupa bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergonjang. Sekarang, katakan kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan menghitung kemaksiatannya. Allah sudah mengampunkan semua kesalahannya, dan akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa sukanya orang Arab Baduy itu apabila mendengar berita itu dan menangis karena tidak berdaya menahan rasa terharu. Kemudian terdapat kisah anjing-anjing neraka. Sabda Rasulullah kepada Muaz, "Wahai Muaz, apabila di dalam amal perbuatanmu itu ada kekurangan, yang pertama, jagalah lisanmu supaya tidak terjatuh di dalam ghibah terhadap saudaramu atau muslimin. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Selanjutnya, tanggunglah dosamu sendiri untukmu, dan jangan engkau tanggungkan dosamu kepada orang lain. Selanjutnya, jangan engkau mensucikan dirimu dengan mencela orang lain. Kemudian, jangan engkau tinggikan dirimu sendiri di atas mereka. Selanjutnya, jangan engkau masukkan amal perbuatan dunia ke dalam amal perbuatan akhirat. Kemudian, jangan engkau menyombongkan diri pada kedudukanmu, supaya orang takut kepada perangaimu yang tidak baik. Jangan engkau membisikkan sesuatu sedang dekatmu ada orang lain. Jangan engkau merasa tinggi dan mulia daripada orang lain. Dan yang terakhir, jangan engkau sakitkan hati orang dengan ucapan-ucapanmu.
niscaya di akhirat nanti kamu akan dirobek-robek oleh anjing neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud demi bintang-bintang yang berpindah dari satu buruj kepada buruj yang lain. Sabda Rasulullah, dia adalah anjing-anjing di dalam neraka yang akan merobek-robek daging orang yang menyakiti hati dengan lisannya, dan anjing itu pun merobek serta menggigit tulangnya. Kata Muaz, "Ya Rasulullah, siapakah yang dapat bertahan terhadap keadaan seperti itu? Dan siapa yang dapat terselamat daripadanya?" Sabda Rasulullah, "Sesungguhnya hal itu mudah lagi ringan bagi orang yang telah dimudahkan serta diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menolak satu doa dari 3 doa Rasulullah SAW. Amir bin Sa'id dari bapaknya berkata bahwa satu hari Rasulullah telah datang dari daerah berbukit. Apabila Rasulullah sampai di Masjid Bani Muawiyah, lalu beliau masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat 2 rakaat, maka kami pun turut sholat bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa dengan doa yang agak panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai beliau berdoa, maka Rasulullah pun berpaling kepada kami lalu bersabda yang bermaksud, "Aku telah bermohon kepada Allah 3 perkara. Dalam 3 perkara itu, cuma Dia memperkenankan 2 perkara saja dan 1 lagi ditolak. Yang pertama, aku telah bermohon kepada Allah supaya Ia tidak membinasakan umatku dengan musim susah yang berkepanjangan. Permohonanku ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku ini jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam atau seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh. Permohonanku ini telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan karena perselisihan sesama mereka atau peperangan, perselisihan antara sesama Islam. Tetapi permohonanku ini telah tidak diperkenankan atau telah ditolak." Apa yang kita lihat hari ini ialah negara-negara Islam sendiri berselisih dan antara satu sama lain. Hari ini orang Islam berperang sesama sendiri. Orang kafir menepuk tangan dari belakang. Apakah kita senang melihatnya? Kemudian terdapat kisah jenazah berubah menjadi babi hutan. Seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain. "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" tanya Rasulullah. "Ayahku telah meninggal, tetapi tiada seorang pun yang datang melawat. Aku tidak mempunyai kain kafan. Siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?" tanya anak itu. Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar, mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah. Maka datanglah sendiri Rasulullah ke rumah anak itu, didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi mensolatkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa herannya para sahabat ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan. Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan anak itu apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidupnya. "Ayahku tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya," jawab anak itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Para sahabat, lihatlah sendiri. Begitulah akibatnya bila orang yang meninggalkan sholat selama hidupnya, ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat nanti." Kemudian kisah jangan menyiksa diri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia seisinya untuk kemudahan manusia itu sendiri. Oleh itu, hendaklah manusia memanfaatkannya. Sahabat Anas menceritakan bahwa satu hari Rasulullah melihat seorang yang dipapah oleh kedua orang anaknya menunaikan haji dengan berjalan kaki. Apabila melihat keadaan itu, maka baginda bertanya, "Mengapa dengan orang ini?" Dua anak itu berkata, "Dia bernazar hendak menunaikan haji dengan berjalan kaki." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah tidak memerlukan orang yang menyiksakan dirinya." Ketika itu juga Rasulullah memerintahkan kepada orang itu agar naik kendaraan untuk menunaikan haji. Dalam satu peristiwa lain, seseorang menziarahi tuan gurunya yang sudah lama berpisah.
dia berjalan kaki beberapa batu ke rumah gurunya dengan maksud untuk mendapat pahala yang lebih. Setiba di rumah gurunya itu, tuan guru itu bertanya, "Kamu datang dengan apa?" Anak murid itu berkata, "Saya berjalan kaki." Apabila tuan guru itu mendengar jawaban anak muridnya itu, dia berkata, "Allah telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu mengendarainya." Kemudian terdapat kisah pendeta yang insaf. Ibrahim Al-Khawaf ialah seorang wali Allah yang terkenal keramat dan dimakbulkan segala doanya oleh Allah. Beliau pernah menceritakan suatu peristiwa yang pernah dialaminya. Katanya, "Menurut kebiasaanku, aku keluar menziarahi Mekah tanpa kendaraan dan kafilah. Pada suatu kali, tiba-tiba aku tersesat jalan, dan kemudian aku berhadapan dengan seorang rahib Nasrani atau pendeta Kristen. Bila dia melihat aku, dia pun berkata, 'Wahai rahib muslim, bolehkah aku bersahabat denganmu?' Ibrahim segera menjawab, 'Ya, tidaklah aku akan menghalangi kehendakmu itu.' Maka berjalanlah Ibrahim bersama dengannya selama 3 hari tanpa meminta makanan, sehinggalah rahib itu menyatakan rasa laparnya kepadaku. Katanya, 'Tiadalah ingin aku memberikan kepadamu bahwa aku telah menderita kelaparan. Karena itu, berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu.' Mendengar permintaan rahib itu, lantas Ibrahim pun bermohon kepada Allah dengan berkata, 'Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah engkau memalukan aku di hadapan seteru engkau ini.' Belum pun habis Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah setalam hidangan dari langit berisi 2 keping roti, air minuman, daging masak, dan tamar. Maka mereka pun makan dan minum bersama dengan gembira sekali. Sesudah itu, aku pun meneruskan perjalananku. Sesudah 3 hari, tiada makanan dan minuman. Maka dikala pagi, aku pun berkata kepada rahib itu, 'Hai rahib Nasrani, berikanlah kemari sesuatu makanan yang ada kamu.' Rahib itu menghadap kepada Allah. Tiba-tiba turun setalam hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepadaku dulu. Sambung Ibrahim lagi, 'Tatkala aku melihat yang demikian, maka aku pun berkata kepada rahib itu, 'Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku makan sehingga engkau memberitahukan hal ini kepadaku.' Jawab rahib itu, 'Hai Ibrahim, tatkala aku bersahabat denganmu, maka jatuhlah telekan makrifat atau pengenalan engkau kepadaku, lalu aku memeluk agama engkau. Sesungguhnya aku telah membuang-buang masa di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaan engkau, tiadalah dia memalukan aku. Maka terjadilah kejadian yang engkau lihat sekarang ini. Aku telah mengucapkan seperti ucapanmu atau kalimat syahadat.' Maka sukacitalah aku setelah mendengar jawaban rahib itu. Kemudian aku pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Mekah yang mulia. Setelah kami mengerjakan haji, maka kami tinggal 2-3 hari lagi di tanah suci itu. Suatu ketika, rahib itu tiada kelihatan olehku. Lalu aku mencarinya di Masjidil Haram. Tiba-tiba, aku mendapati dia sedang bersembahyang di sisi Ka'bah. Setelah selesai rahib itu bersembahyang, maka dia pun berkata, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah. Maka peliharalah kamu akan persahabatan dan persaudaraanku denganmu.' Sebaik saja dia berkata begitu, tiba-tiba dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, lalu pulang ke rahmatullah. Seterusnya Ibrahim menceritakan, 'Maka aku berasa amat duka cita di atas pemergiannya itu. Aku segera menguruskan hal-hal pemandian, kafan, dan pengebumiannya. Apabila malam aku bermimpi melihat rahib itu dalam keadaan yang begitu cantik sekali tubuhnya, dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Melihatkan itu, Ibrahim pun terus bertanya, 'Bukankah engkau ini sahabat aku kemarin? Apakah yang telah dilakukan oleh Allah terhadap engkau?' Dia menjawab, 'Aku berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampunkannya semua itu, karena aku bersangka baik kepadanya. Dan dia menjadikan aku seolah-olah bersahabat dengan engkau di dunia, dan berhampiran dengan engkau di akhirat.' Begitulah persahabatan di antara 2 orang yang berpengetahuan dan beragama itu akan memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. Walaupun salah seorang dahulunya beragama lain, tetapi berkat keikhlasan dan kebaktian kepada Allah, maka dia ditarik kepada Islam dan mengalami ajaran-ajarannya. Demikianlah beberapa kisah yang terdapat pada masa Rasulullah dan para sahabat.
Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.